keadaan sehat-sehat selalu. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi pengantar pendidikan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan, yaitu nama saya Marta Sumi Pamau, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama inovasi pendidikan, yang kedua merdeka belajar, dan yang ketiga perlibatan keluarga, dan yang keempat strategi pembelajaran campuran. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu inovasi pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem dan inovasi ialah suatu proses pembaruan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan pendidikan, baik itu menyangkut ide, gagasan, praktik, dan juga objek. Inovasi pendidikan meningkatkan kualitas tujuan pendidikan dan memberikan nilai tambahan yang baik untuk pendidikan. Inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas tujuan pendidikan dan memberikan nilai pendidikan yang baik dalam dunia pendidikan. Dan untuk mencapai suatu inovasi pendidikan, maka diperlukan suatu pemahaman yang baik dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Ada juga sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan yang pertama yaitu guru, di mana guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran inovasi. Dan yang kedua siswa. Siswa yaitu objek utama dalam proses pembelajaran inovasi itu tersebut. Dan yang ketiga kurikulum. Kurikulum yaitu suatu program yang dilakukan untuk dapat mengarahkan atau di mana sebuah proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan pendidikan. Dan yang berikut lingkungan sosial dan masyarakat, di mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran inovasi pendidikan. Ada ciri-ciri inovasi pendidikan, yaitu yang pertama ciri-ciri esensi inovasi itu sendiri, yang kedua saluran komunikasi, dan yang ketiga waktu dan proses penerimaan dan sistem sosial. Esensi inovasi termasuk dalam objek atau benda adalah ide atau gagasan praktik atau objek yang didasari dan diterima sebagai hal yang baru. Dan yang kedua saluran komunikasi sebagai suatu proses untuk mencapai pengertian satu sama lain. Dan yang ketiga waktu dan proses penerimaan inovasi. Ada juga prinsip inovasi pendidikan. Inovasi memerlukan analisis, dan yang berikut inovasi memerlukan konseptual, artinya inovasi dapat berlangsung melalui konsep atau dia berjalan sesuai dengan arah. Inovasi dimulai dari hal yang kecil. Adapun dampak inovasi pendidikan, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif inovasi pendidikan yaitu kemajuan teknologi membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang baru, di mana proses pembelajaran tidak harus tatap muka tetapi bisa menggunakan jasa pos internet. Ada juga dampak negatif, yaitu kemajuan teknologi bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal dalam bidang sosial dan budaya. Misalnya ada kemerosotan moral dan kenakalan remaja. Materi yang kedua, merdeka belajar. Pengertian merdeka belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bebas dari perhambaan, penjajahan, dan dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Oleh karena itu, merdeka belajar merupakan kebebasan
berpikir atau siswa berkreatif dan belajar secara nyaman dan bebas. Dalam Merdeka Belajar terdapat 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama ujian sekolah, yang kedua ujian nasional, yang ketiga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat peraturan penerimaan peserta baru dengan sistem zonasi. Nah, sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi kutipan akses dan kualitas di berbagai daerah. Dan adanya fungsi bentuk Merdeka Belajar, siswa dapat belajar berpikir kreatif dan berinovasi dalam pembentukan program. Adapun strategi perlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan berhasil akademis. Istilah keterlibatan keluarga menjelaskan bahwa tanggung jawab ini lebih penting dalam keluarga untuk mengarahkan anak-anak dalam proses pembelajaran. Dan strategi perlibatan keluarga ini dengan tujuan memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Strategi sebagai kepercayaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang rancang untuk mencapai tujuan pendidik. Adanya COVID-19 sehingga strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan mengharuskan kita bersiap diri dalam belajar hal-hal yang baru. Sebagian dunia termasuk Indonesia mengalami COVID-19 sehingga Indonesia tidak tinggal diam dalam proses pembelajaran, sehingga adanya keterlibatan keluarga dalam mengasuh atau mengarahkan siswa sehingga dapat mengakses belajarnya dari berbagai informasi internet sehingga proses pembelajaran terus berjalan dengan baik. Adapun strategi pembelajaran itu penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Yang kedua, home visiting. Strategi ini mengajarkan siswa berpikir baik sehingga adanya hubungan positif dalam pembentukan karakter. Yang ketiga, penyediaan pasar layanan komprehensif. Layanan komprehensif memberikan wadah bagi orang tua yang selalu membangun komunikasi yang baik dengan sekolah. Ada juga strategi generasi silang. Strategi ini melibatkan orang tua, di mana peminatan orang tua yang mampu mendampingi dan yang mana orang tua yang tidak bisa mendampingi, sehingga akan anak dari orang tua yang tidak mampu mendampingi akan menitipkan di orang tua yang mampu mendampingi, sehingga ada kemampuan akademik dalam mendampingi anak-anak yang dapat belajar dengan baik. Ada juga strategi pembelajaran campuran. Pengertian blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Ada kombinasi pengajaran langsung dan online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas, instruksi, dan peningkatan diskusi atau meningkatkan akademis di ruang kelas. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, flektif, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa, di mana siswa yang terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa, di mana siswa dapat merasa puas dengan hasil belajar mereka sendiri. Dan kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa, di mana siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Sekian dari pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.